Nah, nama lengkap beliau adalah Satrio Tegar Sadewo ya. Beliau ini adalah founder ya Mas Satrio ya. Founder yang menginisiasi proyek sosial bernama Percacita. Apa itu Percacita? Nanti bagaimana kiprahnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Satrio. Yang jelas Percacita ini bertujuan memfasilitasi penyandang disabilitas dalam meraih mimpi mereka dan mengembangkan potensi mereka. Jadi luar biasa kiprahnya Mas Satrio. Mas Satrio ini sudah banyak mendapat penghargaan. Nah ini CV-nya juga begitu panjang ya. Beliau juga sempat menjadi working voluntary untuk entrepreneurship dan innovation. Kemudian juga beliau short course di dalam dan luar negeri. Kemudian beliau juga seorang motivator ya, trainer, speaker, pembicara gitu ya. Beliau juga dapat penghargaan banyak. Luar biasa kiprahnya Mas Satrio. Silakan Mas Satrio. Baik. Nah nanti saya share slide saya ya Bu. Ya silakan. Ya, sudah tampil ya Bu ya? Sudah. Baik. Saya mulai, bisa? Silakan. Baik, Assalamualaikum. Moda ininya ya Mas Satrio ya, moda paparannya. Ya, bagaimana? Di ke moda paparan kan, slideshow, PowerPoint-nya. Oh sudah ya? Bisa dilihat dari Bu Alin, bisa lihat slide saya? Slide di saya tampaknya belum slideshow. Bentar. Silakan Mas Satrio. Sudah bisa ya Bu slide-nya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan kegiatan hari ini. Karena tadi sudah diperkenalkan, saya langsung saja ke materi yang sudah saya buat. Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan saya atau pengalaman saya mengajarkan keterampilan kepada teman-teman penyandang disabilitas di berbagai daerah di Indonesia. Baik, jika Bapak Ibu sekalian melihat dua gambar yang ada di slide saya, kira-kira mana yang dibuat oleh penyandang disabilitas? Bisa coba, apakah yang lengannya merah atau yang hitam? Mas Satrio, mohon maaf, ini boleh dibesarkan ya. Ininya, di Zoom gitu ya, presentasinya? Ini sudah full screen, kurang besar kah Bu? Oh iya ya, kenapa ya di kita kelihatannya enggak ini ya? Masih nge-freeze kayaknya ya. Bentar. Saya ulangi aja ya. Boleh. Wah ini sahabat luar biasa yang bergabung sudah banyak ya, dari Banjarbaru, Kalimantan. Selamat siang Kalimantan. Ada dari Riau. Ada dari Palangkaraya, Purwokerto. Selamat siang semuanya Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Kita sambil menunggu Mas Satrio ya. Oke deh Mas Satrio, nggak apa-apa deh segitu aja. Kalau susah. Ya, bisa ya. Besar ya Bu ya? Sudah full screen ya? Bu Alin? Sudah full screen. Ya, saya lanjutkan ya Bu.
Ya, silakan. Dari dua gambar ini kira-kira mana yang buatan penyandang disabilitas? Bapak Ibu sekalian bisa tidak membedakan apakah yang merah sebelah kanan atau yang sebelah kiri yang warnanya hitam? Ternyata jawabannya yang hitam, yang buatan penyandang disabilitas. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini kira-kira mana yang buatan penyandang disabilitas? Apakah yang kanan atau yang kiri? Ayo, silakan jawab di kolom komentar. Iya, kalau Bapak Ibu tahu, sebenarnya ada salah satu produk yang saya tampilkan ini yang dibuat oleh penyandang disabilitas. Tapi sepertinya kita susah ya untuk membedakan mana yang buatan disabilitas, mana yang buatan non-disabilitas. Karena memang pada dasarnya kita, terlepas dari disabilitas atau bukan, itu mempunyai kemampuan yang sama. Namun beda ceritanya kalau yang dipandang itu adalah tampilan fisiknya ya, tampilan luarnya. Contohnya saja jika ada orang yang sedang mencari kerja gitu, kemudian ada dua kandidat, yang satunya difabel, satunya non difabel. Jika di atas kertas mereka punya kompetensi yang hampir sama, maka yang didahulukan pasti yang non difabel. Nah, ini adalah stigma-stigma yang terbangun, yang masih eksis di masyarakat, yang selama ini meng-underestimate teman-teman difabel, padahal mempunyai kemampuan yang sama. Nah, kami juga menemukan bahwa masalah penyandang disabilitas di Indonesia ini masih terbilang masih eksis gitu ya. Data dari Universitas Indonesia di tahun 2016 menyatakan bahwa 45,74% difabel itu tidak selesai pendidikan SD. Dan apa yang kami temukan di lapangan, banyak teman-teman difabel itu yang bekerja di sektor industri dan dibayar di bawah standar atau di bawah UMK gitu ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya itu masih kesulitan. Kami juga menemukan permasalahan lain di bidang industri tekstil, bahwa banyak sekali limbah sisa pemotongan kain ini yang dibuang gitu. Hanya 16% limbah kain itu didaur ulang, dan sisanya kemana? Hanya dikubur di tanah, ditimbun di tanah atau dibakar. Padahal di setiap kain yang baik itu kain yang sudah jadi maupun proses itu, dalam pembuatannya ada 7 jenis bahan kimia yang bisa merusak tanah, yang bisa mencemari tanah. Apalagi jika tanah itu ditanami kemudian tanamannya juga rusak. Kami berpikir gimana bisa menyelesaikan masalah disabilitas di Indonesia dan juga masalah limbah tekstil tadi. Kemudian kami merumuskan, kami mencoba membuat suatu gerakan ya, pemberdayaan yang kita sebut Percacita. Nah, Percacita ini kami mencoba memberikan pelatihan untuk membuat produk kerajinan tangan dari limbah kain tekstil. Tujuannya untuk mempromosikan kewirausahaan yang inklusif. Artinya semua orang itu bisa menjadi wirausahawan yang sukses, yang berhasil gitu, tanpa terkecuali para teman-teman difabel. Nah, kami pada bulan Oktober 2019 itu memulai pelatihan kami yang pertama, yang diikuti oleh 34 peserta di Kota Malang dan sekitarnya, selama 6 hari pelatihan intensif dan 7 hari mentoring yang terus-terusan. Pada awalnya, ini adalah Bu Wulan yang pakai kerudung merah, ini adalah Bu Wulan, adalah instrukturnya. Beliau sudah ahli atau berpengalaman mengajarkan membuat kerajinan tangan gitu ya, dari kain perca itu sudah bertahun-tahun. Namun kali ini beliau juga pertama kalinya berinteraksi mengajarkan dengan teman-teman difabel. Dan kami pikir kita akan menghadapi kesulitan gitu dalam hal komunikasi. Namun ternyata itu bukan menjadi masalah yang serius gitu. Bu Wulan tetap menjelaskan sebagaimana mestinya, yang menjelaskan tidak tidak dibuat-buat gitu, apa adanya, alami. Dan ternyata teman-teman, bahkan teman-teman difabel yang tuli itu juga paham apa yang diinstruksikan Bu Wulan ini. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan kami.
kita ajarkan teman-teman, banyak yang peserta kita dari difabel tuli dan juga difabel daksa. Nah, ini adalah teman-teman yang lulus di Akademi Perca kami, pelatihan di Perca Cita ini kami namakan Akademi Perca. Nah, ini adalah 7 produk yang berhasil kami ajarkan kepada teman-teman difabel. Dan tiap-tiap produk ini ada filosofinya masing-masing. Misalnya yang kotak-kotak ini adalah kita namakan dompet Singosari karena inspirasi dari susunan bebatuan yang ada di Candi Singosari dan sebagainya. Dalam kita melatih difabel, teman-teman difabel itu tidak langsung jadi ya, tidak langsung jadi bagus, tapi ada proses. Contohnya yang 3 gambar di atas ini, itu mulai dari jahitannya yang tidak rapi, kemudian yoyonya tidak simetris, jahitannya ada yang belok-belok, resletingnya ada di sebelah kiri, tidak seragam gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke teman-teman difabel untuk diperbaiki, dan kita kasih pengertian bahwa untuk membuat suatu produk itu harus ada standarnya, harus berkualitas, harus seragam semua, harus lurus, harus simetris, sehingga bisa layak jual. Gitu. Nah, ini ada sebelum dan sudah. Kami juga membantu menjualkan produk yang dibuat teman-teman difabel itu, dan total sudah 500 lebih kita bisa jual ke perusahaan swasta, instansi pemerintahan, maupun untuk souvenir pernikahan. Dan kita bisa memberikan pendapatan tambahan ya kepada teman-teman difabel. Nah, selama pandemi ini kita kesusahan untuk melakukan pelatihan lagi, untuk ngumpul lagi aja susah karena harus physical distancing ya, jadi harus susah gitu. Nah, kami akhirnya dari pelatihan tatap muka menjadi pelatihan daring. Kita meluncurkan Akademi Perca Online, di mana kita menyediakan bahan baku untuk pelatihannya, untuk membuat kerajinan tangan itu berupa tas atau dompet. Nah, itu kita siapkan bahan bakunya, mulai dari kain perca, kemudian ada tali, ada benang, ada jarum. Kemudian kita kirim ke rumah masing-masing peserta yang telah mendaftar. Nah, kami sediakan tutorialnya dengan video atau dengan teks singkat gitu ya, instruksi singkat di dalam bentuk teks. Kemudian peserta bisa mengaplikasikan atau latihan di rumah. Jadi bisa jarak jauh, tanpa ada harus ketemu, harus kumpul, jadi bisa aman. Kemudian setelah selesai peserta memfoto hasil karyanya, kemudian dikirim kepada kami, supaya kami bisa memberikan arahan gitu ya, kira-kira yang salah apa, kalau bagus harus ditingkatkan, seperti itu. Nah, ini adalah video tutorial yang kami buat. Bapak Ibu sekalian bisa cek di YouTube kami, Perca Cita, barangkali bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu atau di rumah. Ya. Nah, ini bisa diakses, nanti bisa dilatih, bisa dilihat untuk latihan di rumah. Akademi Perca Online sudah ada 5 kali batch ya, ada 5 angkatan, dan total pesertanya ada 466 peserta. Nah, ini adalah beberapa peserta yang bisa menyelesaikan bahan baku yang kami kirim ke rumah masing-masing. Ada yang dari NTB, ada yang dari Makassar, dari Riau, Palembang, Bali, dan sebagainya. Nah, dari 466 itu ada 372 orang yang berhasil menyelesaikan produknya. Jadi nggak semua orang itu bisa, karena mungkin kendalanya ada yang ternyata ya mohon maaf tangannya kurang, jarinya kurang, jadi megang mesin jahit atau megang jarum itu nggak bisa. Nah, kita tetap kita dampingi terus, success rate-nya kita bisa bilang itu 80% yang sudah bisa menyelesaikan produknya. Nah, ini adalah sebaran peserta pelatihan Perca Cita. Kami sudah mendapatkan peserta itu di 24 provinsi, 85 kabupaten, dan 37 kelompok disabilitas ya, baik dari SLB maupun
komunitas juga ada. Dan peserta didominasi oleh penyandang daksa, penyandang tunadaksa dan teman-teman tuli, di mana guru keterampilan SLB yang mungkin saat ini menyaksikan juga ikut menontonnya. Dan peserta juga didominasi oleh perempuan. Nah, ini contoh beberapa penerima manfaat atau peserta yang mengikuti Akademi Perca Online. Itu ada dari HWDI, ada Gerkatin, ada SLB, ada panti asuhan, dan macam-macam. Nah, kami juga melakukan social media campaign ya. Jadi setiap peserta yang sudah selesai membuat dan jadi itu kami dorong untuk upload di sosial media. Nah, tujuannya apa? Pertama, dari sisi saya, dari sisi Percacita, kami mendapatkan exposure atau publikasi yang gratis gitu dari teman-teman. Sekali mereka upload, pasti setidaknya ada 25 orang yang menonton postingan mereka, dan itu teman-teman mereka. Nah, ini akan ada efek viral gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan apa itu Percacita, dan mereka juga memperkenalkan berdasarkan pengalaman mengikuti Akademi Perca Online. Nah, manfaat yang kedua ada social media campaign adalah untuk mendorong mereka supaya bisa promosi lewat Instagramnya, lewat Facebooknya, barangkali ada pesanan temannya mau beli gitu. Nah, itu adalah dua hal. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di Facebook Percacita, search aja Percacita, atau di Instagram @percacita. Nah, di situ ada kita kompilasi teman-teman yang upload di sosial media. Kita retweet kita repost. Total ada 83 postingan di Facebook dan 54 post di Instagram. Bapak Ibu bisa cek. Kami juga mendapatkan penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Malang pada bulan November tahun kemarin sebagai Percacita dinobatkan sebagai startup potensial gitu ya. Kemudian kami juga mendapatkan dana hibah dari pemerintah Australia melalui Australia Global Alumni, melalui Australia Awards Indonesia. Kita mendapatkan grant. Nah, dampaknya apa Percacita ini? Ini adalah Bu Ratna dan Bu Rumba. Beliau adalah kawan tuli, dan dulu beliau ini peserta Akademi Perca. Setelah beliau ini menjadi mahir, akhirnya beliau ini bisa menjadi mentor untuk mengajarkan ke teman-teman difabel lain yang baru bergabung di Akademi Perca. Nah, jadi dari from zero to hero sekarang, Bu Rumba dan Bu Ratna ini. Nah, Mbak Arsa ini setelah lulus, Mbak Arsa ini hanya membantu orang tuanya di rumah bertani. Namun setelah kita ajarkan keterampilan membuat kerajinan tangan, Mbak Arsa ini bisa menyalurkan bakatnya lagi untuk menjahit dan bisa menambah pendapatan sehingga membantu perekonomian keluarganya. Nah, ini yang menarik, Mbak Vena ini adalah penyandang disabilitas fisik. Nah, begitu beliau didaftarkan orang tuanya ke sekolah SLB, beliau ini, Mbak Vena ini ditolak di SLB karena mempunyai kecerdasan yang rata-rata, yang bukan untuk pendidikan luar biasa. Jadi Mbak Vena ini akhirnya sekolah ke SMA yang konvensional, SMA biasa, SMA negeri atau SMA biasa, bukan SMA luar biasa. Nah, Vena ini mendapatkan atau perundungan dari teman-temannya. Akhirnya Vena ini berhenti sekolah, putus sekolah. Dan setelah ikut Percacita, ketemu sama teman-teman baru, dan Vena ini bisa bersosialisasi lagi, bisa membuka diri terhadap lingkungan sosialnya, sehingga bisa lebih percaya diri, bisa mengembangkan potensi yang dia miliki, dan dia nggak trauma lagi. Nah, dari online, dampaknya adalah ternyata banyak
teman-teman ini yang cerita banyak pesanan gitu. Hasil karyanya itu banyak yang pesan. Bahkan ada yang sampai cari bahannya itu susah karena mereka saking di pelosoknya, kemudian ada pesanan tapi susah dapat bahan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Juga ada beberapa peserta yang mulai mengkombinasikan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dia bisa. Contohnya ini dikombinasikan dengan dompet yang sudah bisa dia buat, dan ini ornamen yang kita ajarkan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti saya tunggu tanya jawabnya di sesi Q&A. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Luar biasa Mas Satrio. Ya, terima kasih. Ini Mas Satrio ini dari jurusan bisnis internasional ya di Universitas Brawijaya ya. Jadi baru lulus tahun 2018, kemudian 2019 Mas Satrio mendirikan Percacita ini ya. Ya, betul. Ya, berarti Percacita sekarang umurnya hampir 2 tahun mungkin ya? Ya, hampir 2 tahun, 1,5. 1,5, tapi lumayan dampaknya sudah luar biasa untuk teman-teman penyandang disabilitas. Selain mereka diajari bagaimana menjahit, membuat tas, mereka juga diajarkan memasarkannya gitu ya? Iya, kami juga mengajarkan untuk memasarkan Bu Alin. Oh, gitu. Ini kita dorong untuk coba, Mas ini udah jadi, gimana ya selanjutnya? Oh ya, kita kasih cara yang paling gampang. Coba cari kenalan yang duitnya banyak misalnya gitu, karena ini kan produk tersier ya, jadi harus orang-orang yang penghasilannya lebih gitu. Atau misalnya ayo coba di-upload di sosial media dengan pre-order seperti itu. Itu cara kami mengajarkan teman-teman menjual. Luar biasa ya. Baik Mas Satrio, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Di sesi tanya jawab. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mbak Cynthia boleh sekalian sama Mas Satrio nih. Nah, sahabat luar biasa, gimana ya dua narasumber kita hari ini luar biasa inspiratif. Mereka muda, masih muda-muda gitu ya, generasi milenial atau generasi Z mungkin ya. Tapi mereka punya kiprah yang luar biasa dan menembus batas gitu ya. Jadi kalau orang lain mungkin tidak terfikirkan untuk menjadi seorang penulis, untuk menjadi seorang digital marketing, ya, digital kemudian juga Mas Satrio mendirikan satu organisasi yang itu juga memberdayakan orang-orang dengan disabilitas gitu ya. Tapi mereka luar biasa berkiprah untuk negeri, berkiprah untuk teman-teman yang disabilitas dan menjadi inspirasi ya hari ini. Mas Satrio. Ya, siap. Tadi saya lihat jaringannya sudah banyak sekali ya di seluruh Indonesia ya. Iya. Ini berkah ini ya, berkah pandemi juga ya. Betul. Jadi teman-teman difabel itu ternyata jaringannya kuat. Jadi kita nggak perlu ngoyo, istilahnya kita nggak perlu ngoyo untuk aplikasi, dan teman-teman difabel itu aktif untuk menyebarkan informasi. Iya, Mas Satrio itu awalnya yang bikin Mas Satrio terpikir gitu ya untuk bikin organisasi Percacita itu, tadi kan Mas Satrio sudah menjelaskan ya, memang banyak limbah gitu ya. Kemudian juga teman-teman disabilitas ini juga sebagian besar tidak menyelesaikan sekolah, kemudian juga memiliki mungkin perbedaan gitu ya, ketika misalkan harus memilih antara mereka, kalaupun kompetensinya sama pasti yang dipilih bukan teman-teman disabilitas. Nah, maksudnya di usia yang sangat muda gitu, baru selesai lulus sarjana gitu,
awalnya tuh gimana gitu bisa terpikir seperti itu? Ya awalnya gimana ya, motivasinya ya saya ingin berbuat lah, daripada saya cuma saya melihat permasalahan yang ada di depan mata gitu. Banyak sekali teman-teman difabel yang terjebak atau hampir masuk ke zona lingkaran kemiskinan, katakanlah. Yang kasihan lah, saya merasa harus bergerak gitu, harus punya sumbangsi bagi sekitar saya. Sesimpel itu sih. Kemudian ya kenal beberapa teman-teman difabel, dulunya itu teman-teman disabilitas intelektual di YPAC di Malang. Terus akhirnya kita berkembang jadi keterampilan dulu, cuma sekedar charity aja sih Bu Ali, cuma ngasih bantuan sama teman-teman, kita fundraising, kumpulin uang, terus kita kasih peralatan sekolah. Nah sekarang di Percacita ini saya coba untuk memberikan pelatihan, memberikan skill. Jadi ibaratnya saya ngasih anjing, ngasih umpan, ngasih keterampilan, bukan ngasih pakan atau ngasih umpan seperti itu. Mas Satrio, ini ada pertanyaan nih dari Bu Awalia. Izin bertanya untuk Mas Satrio dan Mas Habibi, bagaimana memberi motivasi pada anak-anak muda yang sekarang masih menempuh pendidikan, katanya. Silakan Mas Habibi dulu. Oh iya, boleh mungkin dijawab boleh Mas Habibi dulu. Senior nih. Iya Mas Satrio, oke. Iya, jadi untuk Bu Awalia effort, saya lebih senang sih misalnya melihat cara ibu saya dulu ngajak saya gitu kan, mencari bakat sejak dini mungkin. Memang nggak mudah karena bersyukur sih kalau ada anak kecil yang sudah lihat bakatnya, itu akan lebih mudah ditemukan, lebih akan mudah diperjuangkan nantinya gitu. Karena kan kita semuanya sekolah pun juga ujung-ujungnya kan juga untuk mencari nafkah kan gitu. Jadi tetap mencari skill yang atau passion yang pas untuk si anak itu, lalu ketika sudah ketemu gali terus aja passionnya itu apa, lalu Anda kan harus berkuliah, itu pilih kuliah memang mendukung untuk passionnya itu. Jadi semua tuh berarti dari awal tuh searah semua dari passion, karena kalau kita ngomong ya misalnya banyak banget kan orang yang cuma kuliah untuk memenuhi kangen orang tuanya misalnya, padahal dia passionnya nggak di situ, tapi dia cuma mengikuti orang tua. Itu rasanya itu kan kayak gimana gitu, kayak nggak tersiksa banget ya kali bangun cuma untuk mimpi orang lain gitu loh, sedangkan kita punya mimpi masing-masing. Jadi harus punya komunikasi juga ke anak, passion kamu apa, sukanya apa gitu, terus dipilihkan misalnya, oh aku sukanya ini, oke yuk kita lihat peluangnya ke depan bagaimana, ini masih bisa nggak ke depannya, kayak gitu. Jadi harus tetap diskusi, komunikasi, cari jalan tengah. Terus juga sebagai orang tua pun juga jangan terlalu egois untuk menentukan jalan anaknya. Andai kan anaknya itu ngotot untuk masuk ke jalan yang orang tua lain inginkan, ya boleh, asalkan tadi konsekuensinya kamu harus tanggung jawab di sini, harus yakin di sini, karena pilihan kamu udah dewasa, ya sudah silahkan memilih kayak gitu, dan terus didukung seperti itu sih. Karena tetap saya harus komunikasi sih gitu. Aku juga waktu pas zaman SMA juga sempat yang konflik sama orang tua ya, karena aku ngerasa ilmu itu berat banget ilmunya tuh. Waktu itu ya aku ngerasa itu yang dari anak SMA yang benar-benar SMA yang bukan kejuruan, lalu cuma anak SMA murni tiba-tiba masuk ke dunia digital yang orangnya lebih canggih gitu. Dan aku keteteran yang awal, gurunya juga pakai bahasa Inggris, udah makin ketinggalan jauh lah tuh. Tapi ya itu dia sih yang penting, semangat, banyak tanya ke temen gitu, komunitas, tiap-tiapnya ngerasa ya udah ini jalanku, dan aku dapatkan gaji pertama, aku yakin ya udah aku bilang ke mama, ya udah aku yakin di sini insya Allah bisa mengembalikan dulu yang uang mobil mama jual mobilnya demi aku aja, insya Allah aku bisa ganti gitu. Dan alhamdulillah
di tahun 2011 itu bisa aku ganti sih. Jadi tadi kuncinya adalah motivasi dari orang tua, kemudian tadi ikutinlah apa yang menjadi passion anak ya. Jadi mimpinya Mas Habibie itulah yang diwujudkan ya, bukan mimpinya orang tua, cita-citanya orang tua. Kemudian tadi berteman dengan teman-teman yang dalam satu komunitas yang memang saling menyemangati ya Mas Habibie ya. Ya, seprofesi itu lebih bagus, lebih enak sih. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ya kita memang ada teman yang bisa kita tanya-tanya lah. Jadi nggak sendiri dunia itu. Gitu. Iya. Kalau Mas Satrio gimana nih Mas Satrio? Ya setuju sih sama pendapatnya Mas Habibie. Jangannya Mas Habibie ini benar sesuai lah. Cuma saya ada satu tambahan aja. Untuk anak muda ini jangan sampai salah mengidolakan. Jadi harus punya idola, tapi idolanya jangan sampai salah. Gitu. Artinya harus punya idola itu kan sebagai patokan, sebagai impian kita. Jadi jangan sampai salah kita mengidolakan orang yang, kita harus mengidolakan orang yang tepat. Jadi punya standar gitu. Misalnya Mas Habibie mengidolakan Pak Habibie, Presiden B.J. Habibie. Nah itu adalah idola yang tepat. Pasti Mas Habibie akan meniru bagaimana pola pikirnya Pak Habibie, bagaimana perilaku tindakannya. Nah itu jangan sampai anak muda itu salah mengidolakan, salah punya idola. Itu aja sih Bu. Yang lainnya Mas Habibie. Iya. Kalau Mas Satrio sendiri idolanya siapa nih? Kalau boleh tahu. Saya tidak punya satu idola. Ya ada tentunya idola. Jadi dari bidang apa itu saya ada, misalnya dari bidang science itu saya suka Elon Musk, Bill Gates. Kalau di bidang misalnya apa yang berperilaku itu ya pasti karena saya orang Islam ya idola saya Nabi Muhammad karena beliau membawa akhlakul karimah. Dari sisi misalnya saya itu ya ada Bill Gates yang saya ngikuti terus lah pemikirannya, dari Elon Musk seperti itu. Tapi kalau misalkan kan masih pada muda-muda nih gitu ya, suka diolok-olok nggak sih atau diejek nggak sih sama lingkungan gitu? Misalnya kok nggak ini banget sih, nggak apa, kok serius banget gitu ya? Kan kalau anak-anak sekarang serius banget sih gitu ya, gitu nggak sih? Kan kalau lihat Mas Satrio tadi memang sudah sering bergaul dengan teman-teman yang disabilitas ya, ada di sana gitu. Nah, gimana nih? Kalau diolok-olok enggak sih Bu Ali, cuman apa ya? Karena ya saya kebetulan saya itu bergaulnya sama teman-teman yang punya kepedulian sosial. Jadi teman-teman saya itu jauh lebih oke lah daripada saya itu cuma debu aja. Jadi saya punya lingkungan yang suportif, tidak ada yang mengolok-olok. Kalau mengolok itu pasti ya sudah bukan jadi teman saya lah. Langsung tinggal aja, ambil pusing. Diambil pusing. Jadi tadi memang di lingkungan juga ya sangat mendukung ya. Nah terus yang membawa Mas Satrio ini untuk memperoleh award, ya? Itu yang Percacita ini atau kebalik dapat award dulu terus baru atau gimana nih? Iya dapat award dulu Bu. Jadi saya dapat short course atau kuliah singkat itu di Amerika. Saya belajar tentang social entrepreneurship. Jadi saya tahu pemberdayaan di Amerika itu pemberdayaannya seperti apa. Terus saya terapkan di Indonesia. Saya juga pernah ke Australia, dapat beasiswa juga kuliah singkat. Nah, saya juga belajar di sana bagaimana negara-negara Barat itu memperlakukan teman-teman difabel itu seperti apa, memberikan akses yang layak. Jadi saya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang saya dapat dari award yang saya dapat di luar negeri itu di Indonesia. Waktu dapat beasiswa itu usia berapa Mas Satrio? Waktu itu saya masih kuliah tahun 2016, usia berapa? Berarti masih 16, 17, 18, berarti tingkat 2 ya?
Ya, lagi tahun. Ya 23 tahun. Berarti semester kuliah di tingkat 3 atau Ya. tingkat 2, tingkat 3 ya. Itu ikut berarti ikut beasiswa dulu, short course. Kemudian dari sana baru terinspirasi gitu ya. Terinspirasi ya. Iya, Bu. Yes. Ya. Kemudian ketika membangun organisasi ini kan tidak mudah ya. Membangun organisasi, menjadi leader dalam organisasi itu gitu. Tantangan apa yang Mas Satrio hadapi di awal? Iya, karena Percacita ini kan non-profit ya, Bu. Jadi tantangan saya adalah memotivasi teman-teman volunteer nih. Apa ya, sebagian orang itu kalau udah dewasa kan kebutuhan utama yang mereka penuhi kan ya mencari nafkah lah. Iya, betul. Dengan Percacita ini kita sosial banget. Jadi tantangannya gimana saya bisa memberikan reward ke teman-teman supaya termotivasi gitu. Tantangannya untuk membangun organisasi tim di Percacita sendiri itu yang pertama dari sisi motivasi. Ya. Itu di awal berapa orang volunteernya? Relawannya volunteer berapa orang? Ada 8 orang. Ada 8 orang. Ya, untuk tim intinya saya sama teman saya. Terus sempat pasti kan di awal nggak langsung berhasil ya, sempat gimana gitu ya, sempat mengalami aduh gitu, mentok terus pengen menyerah gitu nggak sih? Oh iya, jadi kemarin waktu kita awalnya kan offline ya, tatap muka, pelatihan tatap muka dari 34, kemudian masuk pandemi kita nggak bisa ketemu, itu akhirnya menurun minatnya teman-teman itu kayak bosen gitu. Dari 34 itu tinggal mungkin ada 5 orang atau 4 orang yang benar-benar ikut Percacita terus. Akhirnya yang 4 orang itu kita jadikan mentor gitu. Salah satunya Bu dan Bu Ratna yang tadi ada di slide. Beliau jadi mentor. Kemudian kalau teman-teman yang sudah nggak minat di Malang ini yang ikut Percacita, ya udah kita cari lagi, akhirnya yaitu buat Akademi Perca online gitu. Jadi kita malah bisa expand ke berbagai daerah di Indonesia. Iya, luar biasa, memang nggak mudah perjalanannya ya, sampai orang jadi 4 orang yang masih lanjut. Ya, dan itu kan sebenarnya kita merubah paradigma orang dulu kan, meyakinkan dulu, kemudian setelah itu baru menggerakkan gitu ya, luar biasa. Ini pertanyaan dari Bu Anik untuk Mas Satrio. Mohon izin bertanya, gimana agar anak ABK di lembagaku katanya bisa mendengar kata-kata kita, bukan guru khusus, hanya membantu gitu. Maksudnya gimana caranya mungkin memotivasi supaya didengar gitu ya? Ya, sebenarnya saya juga enggak. Untuk teman-teman ABK yang kemarin ikut Akademi Perca itu kebetulan ada pendampingnya. Jadi ya memang saya akui memang agak susah untuk teman-teman ABK ini. Apalagi waktu online itu kami dari Percacita itu hanya mengandalkan orang tuanya sebagai pendamping. Nah, karena memang orang tuanya sudah hafal. Nah, ini untuk ibu guru ini mohon maaf, saya tidak terlalu intens dengan teman-teman ABK karena di Percacita sendiri banyak teman-teman tuli, lebih banyak teman-teman tuli, teman-teman disabilitas biasa juga sih. Nah, mungkin Bu Alin ada tim ini. Kalau saya jujur aja bergantung pada itu, Bu.
Oh, jadi untuk rekrutmen teman-teman belajar di Percacita itu memang melalui pendamping ya, Mas Habibie ya, baik orang tua maupun guru gitu ya? Iya, jadi kita kan ada formulir gitu ya. Jadi disabilitasnya apa? Nah, dari situ kita bisa tahu ini teman-teman disabilitas ABK atau disabilitas intelektual. Nah, ini saya harus dapat kontaknya pendampingnya, minimal orang tuanya atau gurunya untuk mendampingi ketika kita latihan. Karena kan pembelajaran yang kita lakukan itu practical base ya. Jadi bukan ngajari teori. Jadi kita itu harus langsung praktek gitu. Jahit sebelah kanan, jahit sebelah kiri, jahit kanan, jahit dilipat terus dijahit. Jadi instruksi aja. Jadi untuk interaksi enggak begitu banyak. Tapi yang mengajarnya itu memang guru-guru atau memang ini kan tadi penjahit ya. Nah, penjahit yang mengajarkannya ini tuh dari guru, memang guru ABK atau murni memang orang yang memiliki profesi penjahit? Murni profesi penjahit. Bahkan belum pernah ke difabel sebelumnya, belum pernah ke teman-teman tuli, belum pernah. Jadi kemarin itu ngajar itu ya bingung, ini paham nggak sih ya, paham nggak, tapi belajar aja, nanti dibalik terus dilipat baru dijahit. Nah, itu ngomong biasa aja, bulan namanya, bu yang yang instrukturnya itu. Dan itu teman-teman tuli itu ya paham gitu, dan jadi produknya itu jadi. Nah, ini saya pikir sebuah keajaiban gitu. Tuhan itu Maha Penyayang kepada umatnya itu ya melalui seperti ini, meskipun nggak mendengar tapi bisa memahami. Iya. Itu kan tadi ada satu tas gitu tuh biar di awal itu berapa lama bisa jadi sampai satu tas itu memerlukan berapa lama waktunya? Itu tergantung teman-teman. Tergantung kemampuan, tergantung bakatnya teman-teman. Paling cepat itu sehari bisa jadi. Sehari bisa jadi. Itu seperti topeng seperti ini, Bu, itu bisa sehari. Ini karena mudah juga sih. Nah, kalau yang agak besar yang seperti ini itu 2 hari. Ini tadi kan sama baju juga ya? Sama pakaian juga enggak. Kan? Baju enggak. Yang tadi tadi itu ini ya. Aja. Analogi aja ya. Iya betul. Berarti produknya itu memang tas ya. Kemudian setelah produknya jadi, mereka memasarkannya itu melalui Mas Satrio atau dipasarkan sendiri? Sebagian kami bantu, sebagian dipasarkan sendiri. Kalau yang offline yang tatap muka karena teman-teman ada di Malang, jadi kita bisa bantu jualkan. Tapi kalau yang online yang jauh sampai Maluku, Gorontalo itu cuma kita kita dorong untuk diupload di status lah, minimal di Instagram, di status WhatsApp, supaya barangkali ada orang yang minat bisa pre-order. Jadi sesimpel itu dulu itu. Karena proses ya, jadi kita belum terlalu signifikan untuk marketingnya, karena dari proses produksi saja masih perlu harus diulang-ulang lagi gitu. Jadi nggak bisa sekali bikin langsung dijual. Jadi perlu diperbaiki lagi supaya kualitasnya lebih bagus. Jadi orang beli itu merasa layak gitu, dihargai segitu. Jadi kita meningkatkan sedikit, kita marketingkan, dicoba diupload di WhatsApp. Dan sisi lain kita juga meningkatkan kualitas produksi. Iya. Kalau nggak salah di mana ya saya baca tadi. Jadi supaya mereka itu beli karena memang kualitasnya bagus ya, bukan karena membeli karena kasihan nih yang bikinnya gitu teman-teman disabilitas gitu ya, Mas Habibie ya, Mas Satrio ya. Ya, salah satu value yang kita tawarkan ke customer itu bahwa produk ini tuh nggak asal dibuat, tapi kalau misalnya memang tidak sesuai standar ya kita balikan, suruh bongkar, tas itu kita suruh bongkar, suruh jahit ulang supaya sesuai dengan standar yang kita berikan.
Nah, itu salah satu kita mempertahankan produksi kualitas. Ini Mas Satrio, kalau pengen gabung dengan Percacita nih, teman-teman guru, kemudian anak-anak ABK-nya, kalau ingin bergabung dengan Percacita, gimana nih caranya? Ya, caranya bisa menghubungi kami ya, sesuai bisa dilihat di website kami, percacita.com. Di situ ada kontak personnya, bisa di email, bisa di WhatsApp, bisa menghubungi saya untuk misalnya materi yang kami gunakan itu digunakan di sekolah Bapak Ibu sekalian, itu boleh banget. Misalnya untuk bahan yang perlu dibutuhkan untuk membuat kerajinan seperti itu apa saja, nanti saya siap bantu. Ya, nah Bapak Ibu guru dari seluruh penjuru tanah air ya yang mendengarkan, silakan kalau ingin bergabung dengan Percacita, silakan buka media sosialnya Percacita. Di YouTube-nya juga ada ya Mas? Di YouTube-nya juga ada Percacita. Kemudian kalau Bapak Ibu googling Percacita tuh pasti keluar banyak banget tuh berita tentang Percacita karena luar biasa. Kemudian ada closing statement mungkin dari Mas Satrio dulu, kemudian nanti dari Mas Habibie, silakan. Ya, closing statement dari saya, terima kasih telah mendengarkan, telah tanya jawab, juga ada feedback tadi, terima kasih. Saya juga titip untuk Bapak Ibu guru yang menyaksikan, saya titip untuk memberikan pendidikan terbaik untuk calon penerus bangsa. Saya juga di sini juga ikut berkontribusi untuk memberikan pendidikan, sharing apa yang saya kuasai, apa yang saya punya sumber daya apa yang bisa saya share kepada masyarakat sekitar saya untuk mencetak masa depan Indonesia yang lebih baik. Jadi itu sebenarnya. Terima kasih. Iya, satu lagi nih dari saya. Apakah Mas Satrio sudah puas dengan saat ini atau ke depan nih visinya gimana? Untuk visinya ke depan, Percacita ini pengen jadi nggak cuma handicraft aja, Bu. Mungkin barangkali digital marketing sama Mas Habibie mungkin kita bisa collapse. Jadi Mas Habibie nanti bisa jadi instruktur. Nanti kita kan sudah ada jaringan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi nggak cuma handcraft aja, mungkin ada memasak, ada digital marketing, ada seni, ada make up untuk wedding dan sebagainya. Jadi seperti learning platform gitu untuk teman-teman di pabrik yang mau bertanya aja. Terima kasih banyak Mas Satrio, luar biasa cita-citanya, bikin saya terharu. Terima kasih banyak Mas Habibie, Mas Satrio, atas kesediaannya berbagi inspirasi hari ini ya bersama sahabat luar biasa. Semoga sahabat luar biasa dari seluruh penjuru tanah air yang mendengar juga terinspirasi ya. Dan menjadikan Mas Habibie dan Mas Satrio ini sebagai contoh-contoh luar biasa, contoh kepedulian yang luar biasa terhadap lingkungan, terhadap sesama, kemudian juga contoh dari perjuangan yang luar biasa ya, menguatkan mental gitu, bagaimana ditolak di sekolah, kemudian dibully, tetapi memiliki mental yang luar biasa kuat, dan inilah saya pikir yang menjadi modal Mas Habibie untuk menjadi seorang pengusaha yang luar biasa ya, karena pengusaha leader seperti Mas Satrio itu butuh mental yang luar biasa kuat supaya bisa bertahan gitu ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya berbagi hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi semua. Saya atas nama Pempat TKTKPLB mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak.